Selamat datang di tutorial penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja, mewajibkan kita untuk melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, dan jumlah kebutuhan aparatur sipil negara. Kali ini kita akan menyusun ANJAP dan ABK untuk jabatan pelaksana analis jabatan. Untuk nama jabatan pelaksana, kita bisa berpedoman pada Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS di lingkungan instansi pemerintah. Sedangkan untuk jabatan fungsional bisa dilihat pada Permenpan RB yang mengatur jabatan fungsional terkait. Untuk kode jabatan tidak perlu diisi karena ini akan diisi oleh Kementerian PAN RB setelah mendapatkan persetujuan. Unit kerja JPT utama atau jabatan pimpinan tinggi utama maksudnya adalah kepala lembaga pemerintahan non-kementerian. JPT Madya atau jabatan pimpinan tinggi Madya itu meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, dan seterusnya. JPT Pratama meliputi kepala biro, kepala dinas, kepala badan, dan seterusnya. Karena jabatan ini berada di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka di JPT Pratamanya adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Administrator adalah jabatan eselon 3 meliputi Kabid, Kabak, dan seterusnya. Dan di sini kita isi bagian kelembagaan dan analisis jabatan. Pengawas merupakan jabatan eselon 4 meliputi Kasih, Kasubag, dan seterusnya. Kita isi subbagian analisis jabatan. Pelaksana adalah jabatan fungsional umum. Kita isi analis jabatan. Bisa kita jelaskan bahwa analis jabatan berada di subbag analisis jabatan di bawah bagian kelembagaan dan analisis jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Jabatan fungsional dikosongkan saja karena ini dikhususkan untuk jabatan fungsional. Keempat, ikhtisar jabatan. Ini bisa kita ambil di Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 pada kolom tugas jabatan. Kelima, kualifikasi jabatan. Pada kolom pendidikan formal ini juga bisa kita ambil di Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 pada kolom kualifikasi pendidikan minimal. Untuk pendidikan dan pelatihan, kita isi pendidikan dan pelatihan yang kita syaratkan untuk menduduki jabatan yang sedang kita analisis. Pengalaman kerja tidak ada. Ini kita bisa lihat juga pada kamus syarat jabatan yang sudah kami konversikan atau rangkum dari PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Selanjutnya, tugas pokok. Untuk menyusun uraian tugas jabatan pelaksana, kita bisa merujuk kepada uraian tugas jabatan Kasubag ataupun Kasih yang menaungi jabatan pelaksana tersebut. Untuk jabatan Kasubag atau Kasih setara eselon 4, uraian tugasnya bisa mengacu kepada rencana kegiatan pada dokumen rencana kerja. Untuk jabatan kepala bagian atau bidang setara eselon 3, uraian tugasnya adalah merumuskan program kerja di bidang atau bagian. Untuk kepala biro, dinas, dan badan, uraian tugasnya bisa berpedoman pada uraian tugas yang ada pada Peraturan Kepala Daerah tentang SOTK dan dokumen Resra.
Dan untuk jabatan fungsional, uraian tugasnya bisa diambil dari uraian tugas yang tertera pada Permenpan RB yang mengatur tentang jabatan fungsional terkait. Hasil kerja bisa berupa kegiatan, dokumen, berkas, SK, dan lain sebagainya. Jumlah hasil. Kita isi jumlah dari hasil kerja kita selama 1 tahun per uraian tugas. Waktu penyelesaian, dalam jam kita isi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap uraian tugas dalam jam. Waktu efektif ialah waktu kerja efektif selama 1 tahun, yaitu 1250 jam. Kebutuhan pegawai ini dari hasil waktu penyelesaian dikali dengan jumlah hasil dibagi waktu kerja efektif dari 7 uraian tugas yang sudah kita urai. Maka untuk analis jabatan diperlukan 2,9387 atau kita bulatkan sebanyak 3 orang. Ketujuh, hasil kerja. Karena di atas tadi ada 7 uraian tugas, maka hasil kerja juga ada 7. Contoh hasil kerja ini dapat berupa benda, jasa, maupun informasi. Kedelapan, bahan kerja. Yang dimaksud bahan kerja adalah masukan kerja yang diperlukan pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja, bisa berupa benda, jasa, maupun informasi. Kesembilan, perangkat kerja, yaitu alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, bisa berupa SOP, peraturan, maupun alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, perkakas tangan, dan perlengkapan. Yang ke-10, tanggung jawab, yaitu tuntutan jabatan terhadap kesanggupan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ke-11, wewenang, ialah hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan mengenai suatu hal agar tugas yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik. Dengan adanya perumusan yang jelas, maka dapat dihindarkan terjadinya penyalahgunaan atau duplikasi wewenang. Yang ke-12, korelasi jabatan, yaitu hubungan kerja antara jabatan yang dianalisis dengan jabatan lain terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan baik timbal balik maupun searah, baik vertikal, horizontal, maupun diagonal. 13. Kondisi lingkungan kerja, yaitu keadaan tempat jabatan melaksanakan tugas meliputi aspek lokasi kerja, suhu, udara, luas ruangan, letak, penerangan, suara, keadaan tempat kerja, dan getaran. Pada tabel faktor bisa kita isi dengan berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tentang sarana dan prasarana. 14. Risiko bahaya adalah potensi kejadian atau keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan secara fisik atau kejiwaan pegawai ketika melaksanakan tugas jabatan. Kemudian di syarat jabatan, kita bisa lihat kembali di Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kita lihat pada halaman 16 diuraikan tentang syarat jabatan. Keterampilan kerja diisi sesuai dengan keterampilan yang dikuasai dalam penggunaan bahan kerja. Di bakat kerja diuraikan beberapa macam bakat kerja. Dari sekian banyak uraian tentang bakat kerja, maka kita pilih 3 uraian yang paling dominan dari nama jabatan yang kita analisis. Maka di sini kita pilih intelijensia, verbal, dan ketelitian. Untuk temperamen kerja juga sama polanya. Kita pilih temperamen kerja yang paling dominan. Dari sekian banyak temperamen kerja yang digunakan di Permenpan RB tersebut,
Maka di sini kita pilih 3 uraian yang paling dominan sesuai dengan temperamen kerja jabatan yang sedang dianalisis. Di minat kerja polanya juga sama, jadi kita langsung pilih 3 uraian yang paling dominan sesuai dengan minat kerja jabatan yang sedang dianalisis. Di sini kita coba pilih investigasi, sosial, dan konvensional. Kemudian upaya fisik, polanya masih sama, kita pilih 3 yang paling dominan. Dari jabatan, analis jabatan yang lebih banyak, duduk, membawa bahan, dan berbicara untuk menyatakan atau bertukar pikiran. Selanjutnya kondisi fisik, terdiri dari jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan, postur badan, dan penampilan. Ini kita isi kondisi fisik yang diharapkan untuk menduduki jabatan yang sedang kita analisis. Untuk umur, kita bisa berpedoman dengan kamus syarat jabatan yang sudah kami konversikan atau rangkum dari PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kemudian fungsi pekerjaan, polanya juga masih sama, yaitu kita pilih 3 uraian yang paling dominan sesuai dengan fungsi pekerjaan jabatan yang sedang dianalisis. Di sini kita coba pilih D0, memadukan data, D2, menganalisis data, dan D3, menyusun data. Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi kerja yang bernilai baik dan sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, ke-17, kelas jabatan, yaitu tingkatan pangkat jabatan sesuai dengan bobot jabatan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi untuk kelas jabatan kita bisa berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tentang nilai dan kelas jabatan yang telah mendapatkan persetujuan hasil evaluasi jabatan dari Kemenpan RB. Untuk analis jabatan, kelas jabatannya adalah 7. Demikian tutorial cara penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jabatan pelaksana analis jabatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Salam sehat dan kebaikan.